Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syurur anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Robi sodri wa yasiri amri walul udatam milisani yafqahul qawli, amma ba'du. Salam sehat dan istiqomah para jamaah dan pencinta YouTuber dimanapun berada, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah dalam kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ikhwan mengambil tema sabar, syukur, dan ikhlas. Sabar, syukur, dan ikhlas adalah 3 pilar utama dalam kehidupan seseorang muslim untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan sejati, di mana sabar berarti tabah menghadapi ujian, syukur berarti mensyukuri nikmat dengan hati, lisan, dan perbuatan, dan ikhlas berarti melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Sifat-sifat ini saling melengkapi. Sabar menuntun kita melewati kesulitan, syukur membuat kita menghargai yang ada, dan ikhlas membuat kita menerima segala ketetapan Tuhan, menciptakan kedamaian batin dan keberkahan hidup di dunia maupun akhirat. Sabar adalah kemampuan menahan diri dari keluh kesah, menjaga emosi, tabah dalam ketaatan, menjauhi larangan, dan menghadapi musibah. Syukur mengucapkan alhamdulillah, merasa puas hati, dan menggunakan nikmat untuk hal baik, yaitu dalam suatu perbuatan. Ikhlas merupakan ketulusan niat dalam beribadah dan beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pujian atau keuntungan duniawi. Kekuatan sinergi antara sabar, syukur, dan ikhlas adalah dalam menghadapi ujian. Sabar membantu kita bertahan, syukur mengingat kita pada nikmat lain, dan ikhlas menerima takdir Allah, mencapai ridha Allah. Kombinasi ketiganya adalah jalan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya untuk kesuksesan duniawi. Manfaat psikologis adalah membawa ketenangan, kebahagiaan sejati, dan membuat hidup terasa lebih ringan. Hubungan dengan iman, di mana ayat Al-Quran menegaskan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 menunjukkan betapa Allah menyertai hambanya yang sabar dan ikhlas. Syukur dan sabar menjadi bukti keimanan, di mana seseorang bersyukur melihat orang yang lebih baik dan bersabar melihat orang yang kurang beruntung. Menjadikan sabar, syukur, dan ikhlas sebagai kekuatan. Sabar adalah teguh dan kokoh mempertahankan jiwa untuk selalu berada pada ketentuan syariat Allah dengan tetap menjalankan ketaatan dan menahan diri dari larangan, serta berlapang dada pada setiap ketentuan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat sabar pertama, menjadi orang yang beruntung. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 200, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dengan tetaplah bersiap siaga
di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Kedua, tahan terhadap cobaan dengan bersabar. Seseorang akan menyadari dan ridho bahkan cinta terhadap ketentuan ujian. Penderitaan yang telah ditakdirkan oleh Allah pada dirinya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit kekuatan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, pujian dan batasan yang disediakan dan diberikan kepada orang-orang yang bersabar yang kita kutip dari firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran 200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ali Imran ayat 200. Ketiga, mendapat pahala tanpa batas. Pahala orang-orang yang bersabar akan dilipat gandakan dengan hitungan yang tanpa batas, sebagaimana yang diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Az-Zumar ayat 10. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabbmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala tanpa batas. Keempat, memungkinkan mencapai kejayaan dan kepemimpinan. Untuk mencapai kejayaan dan kepemimpinan tanpa kesabaran, cita-cita yang sudah di depan mata dan sedikit lagi akan tergapai menjadi sirna dan hilang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat 24. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Kelima, mendapatkan kekuatan, kemenangan, dan pertolongan Allah dengan kesabaran, kekuatan, dan selalu bersanding bersamanya. Kemenangan akan selalu hadir di hadapannya dan pertolongan Allah akan selalu menyertainya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 46. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kesabaran merupakan perisai kokoh dan tangguh yang dapat digunakan menangkal berbagai makar yang diluncurkan musuh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 120. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira, karena jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Ketujuh, mendapat penghormatan dari para malaikat. Mendapatkan penghormatan yang sangat istimewa bagi para penyabar, yaitu ucapan salam dari para malaikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 24. Sambil mengucapkan Assalamualaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Kedelapan, menjadi golongan yang dicintai Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran 146. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Syukur dalam Al-Quran surat Luqman, dalam surat Al-Luqman, Quran surat Luqman ayat 12. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, mereka sesungguhnya
ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syukur adalah untuk diri kita sendiri. Secara implisit Allah juga memberitakan melalui surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur itu selain harus diungkapkan dengan bahasa lisan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, juga harus diungkapkan dengan bahasa perbuatan fi'li. Kita ibadah semata-mata karena Allah, jangan ada embel-embel lain. Ikhlas ibadah amalan akan menjadi benar dan diterima di sisi Allah jika memenuhi dua syarat, ikhlas dan itiba. Ikhlas artinya ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah dan tidak dipersekutukan dengan selainnya. Itiba maksudnya adalah setia dengan tuntunan sunnah Nabi SAW. Tidak mereka tata cara ibadah yang tidak ada tuntutannya. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Robnya, hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak mempersekutukan dalam beribadah kepada Robnya dengan sesuatu apapun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fil mu'minin wal muslimat wal mu'minin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana la tu'azzidna inasina au ata'na. Rabbana wala tahmil alaina ikhron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna Rabbana wala tuhammilna mala tokotalana bihi wa'fu'ana wa'fir lana warhamna anta maulana fansur alal qaumil kafirin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aqnini bifadlika aman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.